Dirahmati oleh Allah, sebelumnya kami minta maaf ya, karena sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Haji bahwasanya kemarin kami kurang sehat, dan bukan cuma kami ya, anak-anak kami juga dan istri kami juga, sehingga yang tadinya rumah-rumah keluarga berubah menjadi rumah sakit karena semua penghuninya sakit. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, la ba'sa tahuran. Semoga menjadi penggugur dosa bagi kami pelaku-pelaku dosa yang banyak ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan baru, minggu yang lalu kita telah membahas tentang hadas kecil atau pembatal-pembatal wudu. Itu kita rangkumkan kurang lebih ada 5 ya. Ada yang bisa sebutkan 5 itu? Ya. Iya. Itu kan salah satu. Keluarnya dari dubur dan dubur. Iya, betul. Terus buangan apa namanya? Tertidur, kehilangan kesadaran. Iya, tertidur, betul. Kehilangan kesadaran. Seduh, bos. Motivasi kehadiran gitu. Sentuhan kulit langsung. Ah iya, dengan bukan mahram. betul ya. Sebelumnya kan apa namanya, kemaluan. Iya. Dengan telapak tangan maupun dengan ujung jari. Betul ya. Selebihnya lupa, Ustaz. Juga memegang yang mohon maaf lubang dubur ya. Itu kemaluan dan lubang dubur, dan kemudian hilangnya akal. Bisa karena mabuk, karena gila dan sebagainya. Ya. Hampir betul, seandainya betul tidak dapat dia, tapi karena hampir betul dapat deh. Sampai Pak Haji. Ya. Ya, jadi betul di. Jadi kita ulang. Yang pertama adalah segala yang keluar daripada 2 lubang ya, dari kubul dan dubur kecuali mani. Ya, kecuali mani, maka apapun yang keluar, baik itu air seni, kotoran, bahkan yang suci, misalnya keluar cacing hidup masih suci dia, maka tetap membatalkan wudu. Kemudian yang kedua adalah tidur tapi tidak duduk mutamakin. Apa itu duduk mutamakin? Duduk yang mohon maaf duburnya rapat ya, sebagaimana yang kita sampaikan. Tidur kalau duburnya rapat dan dia duduk bukan baring atau berdiri, maka ini tidak membatalkan wudu. Adapun selain itu termasuk tidur berdiri, itu membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan dengan yang bukan mahram ya, kecuali 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah rambut, yang kedua adalah gigi, dan yang terakhir adalah kuku. Nah, jadi kalau 3 ini disentuh, maka tidak batal wudu. Kecuali mungkin kalau bersentuhan gigi sama gigi. Nah, ini batal wudunya ini karena ada hal lain yang tersentuh juga ya. Nah, kemudian itu tadi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dan lubang dubur. Iya. Kemudian ketika kita berhadas kecil, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Kemarin kita sudah bahas, yang pertama adalah sholat. Tidak boleh orang sholat kalau hadas kecil. Kemudian juga tawaf ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at-tawafu kas-salah. Tawaf itu kayak sholat ji, illa fihi yatakallamun. Kecuali di dalam tawaf itu kita bisa cerita-cerita, kita bisa bicara-bicara. Nah, ketika kita berhadas kecil, maka kita berhentikan tawaf, kita bersuci dulu. Kemudian membawa Al-Quran ya, membawa Al-Quran entah itu pakai tas, pakai box, atau bawa langsung, itu semua tidak boleh. Bahkan membawa papan tulis yang ada tulisan Al-Qurannya yang biasa dipakai belajar, itu juga dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kalau hadas kecil. Kecuali dalam tas itu ada selain daripada Al-Quran. Misalnya anak sekolah, ada Al-Quran, ada buku-buku lain lagi pelajarannya, maka itu boleh dibawa walaupun berhadas kecil. Atau misalnya dia belum balik ya, kalau belum balik juga tidak apa-apa dia bawa Al-Qurannya.
Kemudian juga tidak boleh menyentuh Al-Quran, baik itu covernya, baik itu kertasnya. Itu kalau kita hadas kecil maka tidak boleh kita sentuh. Inilah mazhab Syafi'i, agak keras karena sangat memuliakan yang namanya Al-Quran. Kita masuk pada hadas besar, ya, dan insya Allah kalau masih ada waktu kita akan bahas tata cara mandi wajib. Ya. Jadi untuk hadas besar itu ada tambahannya selain daripada 3 tadi itu. Yang tidak boleh hadas besar adalah tinggal di masjid. Tidak boleh hadas besar tinggal di masjid. Tidak boleh juga melewati masjid. Ya, bagi wanita haid yang takut kalau dia lewati dia bisa kotori masjid, maka ini tidak boleh. Adapun kalau aman-aman saja, misalnya softteksnya canggih, maka tidak apa-apa. Tapi kalau ditakutkan dapat mengotori masjid, maka tidak boleh melewati masjid. Karena ada biasa itu rumah, kalau lewat masjid makin cepat kita sampai di rumah. Ada biasa perumahan itu dia kalau lewat masjid makin cepat. Nah ini kalau dia berhadas besar, maka sebaiknya tidak usah lewat masjid. Kemudian tidak boleh membaca Al-Quran, ya. Hadas besar itu kita tidak boleh membaca Al-Quran, kecuali junub itu boleh baca Al-Quran dalam hati. Misalnya mau murajaah, maka tidak apa-apa dia baca Al-Quran dalam hati. Adapun wanita haid, maka dalam hati juga tidak boleh, kecuali dia wanita haid atau hadas besar ini dia baca Al-Quran bukan untuk baca Al-Quran. Misalnya ada doa-doa tapi pakai ayat Al-Quran, maka tidak apa-apa. Misalnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau misalnya mau safar, mau pergi jauh, maka biasa kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin dan seterusnya. Itu ayat, maka tidak apa-apa dibaca karena dia merupakan zikir. Bukan masuk kita mau baca Al-Quran, tapi kita mau berdoa. Atau misalnya kita zikir pagi petang, kita baca ayat kursi, baca 3 kul, maka ini semua tidak apa-apa. Adapun kalau niatnya memang untuk baca Al-Quran, maka ini yang tidak dibolehkan. Apa saja hadas besar itu? Kurang lebih ada 6, ya. Ada 6 yang dapat menyebabkan kita hadas besar. Yang pertama adalah keluarnya mani, ya. Keluar mani maka membuat kita wajib untuk mandi. Keluar mani itu bisa berbagai cara. Ada mimpi, kemudian ada mula'abah. Mula'abah itu main-main. Dia main-main anunya, tahu-tahu keluar. Nah, ini juga wajib mandi. Ada juga fikir. Entah dia pikir apa, tahu-tahu keluar air maninya. Ada yang begitu, ya. Ada orang mimpi tapi tidak keluar maninya, maka ini tidak wajib mandi. Walaupun dia mimpi bagaimana tapi tidak keluar maninya, maka dia tidak wajib mandi. Adapun orang yang tidak mimpi tapi keluar maninya, maka dia wajib mandi. Jadi yang dihitung itu maninya keluar, sekalipun setetes, ya. Ya, kalau keluar maninya, dan mani itu kalau keluar dia terasa anunya, ada ladzat kalau dalam buku fikih, ada kenikmatannya kalau dia keluar, maka bisa dibedakan dengan madhi maupun air seni. Adapun madhi kalau dia keluar maka dominannya kita tidak merasa apa-apa dan tidak wajib untuk mandi. Kemudian wanita juga ada maninya, ya, bukan cuma laki-laki tapi wanita juga ada maninya. Makanya Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi anil haq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu pada kebenaran. Fahal 'alal mar'a al-ghuslu idza ihtalamat? Maka apakah seorang wanita wajib untuk mandi kalau dia mimpi? Maka kata Rasulullah SAW, idza ra'at faktasil. Kalau dia melihat mani masuknya, dia melihat ada cairan, maka hendaknya dia mandi wajib. Jadi yang pertama adalah keluarnya mani. Kemudian yang kedua adalah selain keluarnya mani, ini dia
melakukan perbuatan suami istri, atau bahasa biologisnya mungkin penetrasi, ya, atau bertemunya dua khitan. Sekarang pertanyaan saya, kapan dikatakan orang melakukan penetrasi? Kapan dikatakan orang sudah terhitung melakukan hubungan suami istri? Ada yang tahu? Ya. Ada yang bilang salah. Ya. Yang lain ada yang salah. Apa Pak? Tahu ya Pak Ji? Ada yang tahu? Bercumbu. Dimulainya bercumbu. Oh, bercumbu belum, ya. Mukaddimahnya belum aman kalau mukaddimah. Oh, bertemunya kedua. Iya, maksudnya bersentuh belum. Masya Allah, ini yang benar ini. Ini tahu ini, masya Allah Ustaz nih. Tidak apa, tahu ya Ustaz Wani. Ya, jadi betul ya, ilajul hasyaf atau dukhulur ras kalau bahasa fikihnya itu, yaitu kalau hilang nih seluruh kepalanya. Jadi ini juga saya sampaikan di ibu-ibu, misalnya sementara penetrasi baru setengah yang hilang, kemudian suami kita ditelepon sama bosnya, bilang ada proyek ini, terpaksa dia tinggalkan ini aktivitas, dia pergi di bosnya, maka ini tidak wajib mandi. Nah bilang ibu-ibu, tidak mungkin Pak Ustaz, kenapa bisa? Nah lupa mi. Oh ya tahu. Jadi misalnya saja ini masih setengah, nah ada panggilan proyek ini, maka ini tidak wajib mandi. Tapi kalau sudah hilang nih kepalanya, baru ada panggilan proyek, maka mandi dulu. Ini wajib mandi ini, ya. Jadi kapan dikatakan dia wajib mandi? Kalau hilang semua mi kepalanya. Kalau hilang mi kepalanya, maka wajib dia mandi. Itu baru penetrasi. Kemudian yang ketiga, untuk wanita itu haid, ya. Ini perlu kita bahas sedikit karena haid ini penting, ya, karena kebanyakan dari kita sudah memiliki ibu negara, ya. Jadi haid ini kami anggap penting. Tidak kami bahas secara detail, yang penting-pentingnya saja. Haid ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah ibu lebih tahu, ya. Tentu warnanya kadang merah ke hitam-hitaman, kadang ke kuning-kuningan, ya, merah ke kuningan. Intinya adalah haid ini masanya paling sebentar adalah 1 hari 1 malam, ya. Paling sebentar itu 1 hari 1 malam, paling lama 15 hari. Paling dominan, paling sering itu 7 sampai 8 hari. Ini penting, dan jarak antara haid pertama dan haid kedua itu jaraknya 15 hari. Taruhlah seorang wanita dia keluar darah kurang dari 1 hari 1 malam, maka ini bukan haid. Ini adalah darah istihadhah namanya dalam fikih, ya, darah penyakit, ya. Darah penyakit itu tidak perlu kita mandi wajib, tapi membatalkan wudu, ya. Jadi kita wudu kemudian sholat lagi. Dia tidak menggugurkan kewajiban sholat. Ini darah istihadhah. Sama dengan misalnya ada orang haid tapi haidnya sampai hari ke-16. Maka hari ke-16 ini kalau masih keluar darah, maka dia wajib mandi, membersihkan kemaluannya, dan kemudian dia sholat, ya. Atau misalnya dia sudah haid, kemudian belum 15 hari, misalnya 10 hari setelah haid dia keluar lagi darah, maka ini juga darah istihadhah, bukan darah haid, dan dia wajib mandi dan membersihkan kemaluannya. Untuk istihadhah ini agak ringan, agak berat sedikit, ya. Kenapa? Karena setiap mau sholat dia harus mencuci kemaluannya, mengganti perbannya, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Taruhlah misalnya dia sholat maghrib, belum batal wudunya, masuk isya, maka apa yang dia lakukan? Kembali dia ulang lagi wudunya, seandainya darahnya tidak keluar, karena tidak batal wudunya, tetap dia wudu lagi. Jadi setiap mau sholat fardu dia wudu sekali. Jadi setiap sholat dia wudu, ya.
Maka orang kadang bertanya, wah susahnya itu. Sebenarnya kelihatannya susah, tapi pahalanya juga besar. Bukankah setiap dia berudu dia mendapatkan pahala? Bukankah dia ketika berudu, man tawaddo'ah, siapa yang berudu kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa ganjarannya bagi orang yang sempurna wudunya kemudian membaca syahadat dan doa setelah wudu? Udkhulul jannata min ayyi babin sa'a. Masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kalian inginkan. Sangat mudah, yaitu kita wudu sempurna dan membaca syahadat tadi. Ini darah istihadah. Adapun haid, maka itu tadi sehari semalam paling sedikit, paling banyak 15 hari, dominannya 7 sampai 8 hari, dan jarak interval antara haid pertama dan haid kedua itu 15 hari. Kemudian yang kedua, nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah setelah melahirkan, ya. Darah setelah melahirkan itu paling sebentar, lahzah. Lahzah itu sebentar saja, mungkin 1 hari saja, mungkin tidak sampai 1 hari. Setelah melahirkan keluar darah, itulah darah nifas, ya. Adapun sementara hamil keluar darah, maka ini namanya darah istihadah, tetap wajib sholat. Tapi kalau setelah melahirkan keluar darah, maka ini namanya darah nifas. Paling sebentar, lahzah. Lahzah itu ya bisa sehari, bisa kurang sehari, bisa beberapa hari, dan seterusnya. Paling dominan itu 40 sampai 42 hari. 40, 41, 42 hari. Jadi puasanya itu sekitar 1 bulan lebih, ya, kalau nifas. Dan paling lama itu 60 hari. Di atas dari 60 hari, maka itu sudah lagi masuk pada darah penyakit, maka dia juga wajib sholat. Jadi kami ulangi, untuk nifas paling sebentar adalah kurang sehari, sehari atau beberapa hari. Paling lama, paling sering 40, 41, 42 hari. Paling lama 60 hari. Lebih daripada itu, maka itu sudah bukan nifas. Kemudian yang kelima itu ada namanya wilada, melahirkan. Kenapa dibedakan melahirkan sama nifas? Karena ada ibu-ibu melahirkan dia tidak keluar darahnya, ya, tapi ini jarang. Cuma ada ibu-ibu dia melahirkan tidak ada darahnya keluar, tidak ada darah nifasnya. Maka apa yang dilakukan ibu ini? Dia mandi wajib, kemudian dia sholat karena tidak keluar darahnya, tapi dia tetap berhadas besar karena sudah melahirkan. Termasuk yang melahirkan karena keguguran, ya. Kapan dikatakan berhadas besar? Kalau janinnya sudah berbentuk manusia, ya, artinya sudah ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, kemudian dia keguguran, maka dia wajib mandi mandi besar. Adapun kalau belum berbentuk manusia, maka ini tidak berhadas besar. Allahu a'lam. Kemudian yang terakhir adalah kematian, ya. Jadi kematian itu dia wajib mandi, ya, namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada yang mewakilkan, maka gugur kewajiban yang lain. Kalau tidak ada yang mewakilkan, maka seluruh penduduk di situ berdosa, ya. Jadi mayat itu dia wajib dimandikan, kemudian wajib dikafani, kecuali dia mati syahid. Mati syahid itu tidak perlu dimandikan, ya, cukup ditutupi saja karena dia meninggal dengan darahnya, dan darahnya nanti ini akan harum di hari kiamat kelak, ya. Kemudian yang terakhir wajib untuk dikuburkan. Ini wajibnya bukan fardu ain. Kalau fardu ain semua kita wajib, tapi kalau fardu kifayah cukup ada yang mewakilkan saja. Jadi untuk kematian wajib juga untuk dimandikan. Ini adalah 6, ya, yang mewajibkan kita untuk mandi. Kita ulang sedikit. Yang pertama adalah keluarnya mani, yang kedua adalah bertemunya 2 khitan atau hubungan penetrasi, yang ketiga adalah haid, yang keempat adalah nifas, yang kelima adalah melahirkan, dan yang terakhir adalah kematian. Sekarang kita pindah ke mandi, ya. Jadi mandi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu ada 2 caranya.
Ada dua caranya. Yang pertama adalah cara sah dan yang kedua adalah cara sesuai Rasulullah SAW atau cara sempurna. Cara sah itu ulama Syafi'iyah berbeda pendapat, ada dua pendapat ya. Yang pertama, mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan 3 rukunnya. Yang pertama, rukun pertama adalah niat ya. Ini niat, harus ada niat ini ya. Dan niat itu mahalluhal qalb, tempatnya adalah di hati. Jadi yang dihitung itu adalah di hatinya. Jadi dia niat untuk mandi wajib, mengangkat hadas ya. Kemudian yang kedua selain niat adalah menghilangkan najis. Jadi misalnya ada najis di badan kita atau mohon maaf di kemaluan kita, maka kita bersihkan dulu semua. Dan yang terakhir adalah mengguyur air ke seluruh tubuh. Kalau ini saya 3 dilakukan, maka mandi wajib kita sah. Niat, membersihkan najis atau kotoran, kemudian mengguyur tubuh dengan air atau mengguyur air ke seluruh tubuh. Nah, ini mengguyur air ke seluruh tubuh, ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan ya. Bahkan kalau kita baca di kitab-kitab itu agak vulgar bahasanya. Misalnya belakang daun telinga ini ya, ini harus terkena air. Atau misalnya kepala ya, kulit kepala ini harus dia terkena air, harus terkena air. Jadi dikatakan kalau misalnya ada orang punya rambut ya, rambutnya ini membuat air tidak bisa sentuh kepalanya ya, entah bagaimana model rambutnya ini, air tidak bisa sentuh kulit kepalanya, maka wajib dipotong itu rambutnya. Misalnya orang punya rambut, entah dia apakan rambutnya sehingga air tidak bisa masuk, maka wajib dia potong rambutnya. Kemudian bagian-bagian lipatan-lipatan tubuh ya, lipatan-lipatan tubuh juga harus terkena air. Kemudian mohon maaf, bagian dubur yang kelihatan kalau kita buang air besar, bagian dubur yang kelihatan kalau kita buang air besar, maka dia juga wajib untuk dikenakan air. Jadi seluruh tubuh harus terkena air. Jadi tadi niat, kemudian menghilangkan najis dan mengguyur air kepada seluruh tubuh. Imam Nawawi dia mensingkat lagi menjadi 2. Apa itu? Niat dan mengguyur air ke seluruh tubuh. Adapun menghilangkan najis, maka kata Imam Nawawi tidak perlu, karena air yang dipakai mandi itu juga sudah menghilangkan najis. Adapun mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa harus dihilangkan dulu najis, karena air untuk menghilangkan najis dan air untuk mengangkat hadas itu beda ya. Jadi dibedakan antara air yang diniatkan untuk mengangkat hadas dan air yang diniatkan untuk menghilangkan najis. Kemudian cara yang kedua, dan ini adalah pembahasan terakhir kita, yaitu cara yang sempurna. Kita bacakan dulu hadisnya. Hadisnya itu diriwayatkan dari Muslim ya dan Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW kana idza iktasala min ala shimalihi fayakshili farjahu, bahwa Nabi kalau dia karena idza iktasala minal janabah, bahwa Nabi kalau dia mandi dari junub, bada'a faghasala yadayhi, dia cuci dulu tangannya ya di luar bejanah. Jadi Nabi itu kalau dia berwudu dia pakai air 1 mud. 1 mud itu berapa? Ini tangan dikasih begini, ini diisi air, ini 1 mud atau 1 gelas ya, 1 gelas. Biasa orang takarnya 1 mud itu 1 gelas ya. Terus kalau beliau mandi dia pakai 1 sok ya, 1 sok itu 4 sampai 5 gelas. 4 begini atau 5 begini, kurang lebih begitu ya. Jadi kurang lebih Nabi kalau mandi dia berapa? 5 gelas air saja. Ada yang bisa mandi 5 gelas air. Saya bisa, cuma baru keramas itu. Ya, jadi Nabi Masya Allah sangat hemat dalam penggunaan air. Jadi Nabi ketika mandi dia cuci dulu tangannya ya. Wa fi riwayat inda Muslim, di riwayat Muslim, tsumma yafru yaminahu ala shimalihi. Kemudian dia tangan kanannya itu pakai air, dia dia tuang ke ke kemaluannya, dan tangan kirinya dia pakai untuk mencuci kemaluannya. Faghasala fayaksilu farjahu.
Wa indal Bukhari an Maimunah, kemudian diriwayatkan lagi dari Bukhari dari Maimunah radhiyallahu taala anha, wa ghasala farjahu yauman wa ma asabahu minal adza, dan dia mencuci kemaluan beliau dan yang ada kotoran di situ. Jadi yang melengket-melengket di kemaluan beliau dicuci semua oleh beliau. Thumma yatawadda kama yatawadda lis-shalah. Kemudian dia berwudu sebagaimana wudunya salat. Jadi wudu itu bisa dua, ya. Bisa kita wudu sempurna sampai kaki, bisa juga kita akhirkan kaki. Jadi mencuci kaki itu terakhir, pi. Kemudian thumma yadkhul asabi'ahu fil ma'. Kemudian dia masukkan jarinya ke bejana air, fayukhallilu biha usulu sya'rihi. Kemudian dia beginikan ya kepalanya, rambutnya, kalau kan beliau agak gondrong beliau ya, agak panjang rambutnya, maka dia beginikan rambutnya supaya air masuk ke kulit kepala beliau. Summa yasubbu ala ra'sihi thalathan ghuraf biyadihi. Kemudian dia tuang air ke kepalanya, beliau tuang air ke kepala beliau sebanyak 3 kali. Summa yufidul ma ala jildihi kullihi. Kemudian dia tuang air ke seluruh badannya sampai merata ke seluruh tubuh, ya. Jadi cara mandi laki-laki sama perempuan itu sama saja kecuali satu. Apa itu? Kalau ada wanita yang mengikat rambutnya. Makanya Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Inni imra'atun ashaddu ra'si." Sesungguhnya saya ini adalah wanita yang sering mengikat rambutku. A'afiduha idza iktasaltu, apakah saya harus buka itu ikatan rambut kalau saya mau mandi? Kata Nabi SAW, "La, bal innama yakfiki an tuhsi ala ra'siki thalatha hathayat." Tidak perlu kau lepas ikat rambutmu, cukup tuang air ke kepalamu sebanyak 3 kali saja. Jadi orang wanita, istri-istri kita misalnya yang mengikat rambutnya, maka dia tidak perlu lepas ikatan rambutnya, dia cukup siram air ke kepalanya sebanyak 3 kali. Kita urut karena Masya Allah buku fikih itu dia urut tata caranya ya. Jadi yang pertama adalah dia mencuci dulu tangannya di luar bejana. Jadi tangannya dicuci dulu. Kemudian setelah itu dia cuci kemaluannya, dibersihkan semua. Kemudian setelah bersih, di riwayat yang lain Nabi memukul-mukulkan tangannya di dinding. Nah ini sebenarnya tidak bisa kita tiru. Kenapa? Karena dinding Nabi dulu itu tanah, dan tanah membersihkan. Adapun dinding kita semua sekarang adalah tehel, jadi tidak bisa dipakai, ini sunnah. Maka apa gantinya? Kita pakai sabun, ya. Kita pakai sabun. Adapun Nabi dulu, di zaman Nabi belum ada sabun ya. Nanti di zaman Abbasiyah baru ada sabun, ya. Jadi Nabi ketika itu di tanah, maka kita pakai sabun. Kemudian berudu, ya. Berudu itu bisa tadi dua, bisa diakhirkan kaki, bisa wudu sempurna. Bisa juga jangan berudu dulu, nanti berudu terakhir. Kenapa? Karena tadi pakai cara yang pertama tadi. Jadi tidak apa-apa tidak berudu dulu, nanti terakhir berudu. Kenapa? Karena kalau berudu ditakutkan telapak tangan menyentuh lagi, maka berudu lagi. Nah, jadi 2 kali wudu, ya. Jadi kalau misalnya merasa aman, maka tidak apa-apa berudu memang. Tapi kalau misalnya masih mau menyentuh zakarnya dengan telapak tangan, maka sebaiknya wudunya diakhirkan, tidak apa-apa. Kemudian tadi menyela-nyela kepalanya, rambutnya dengan jari-jarinya menggunakan air supaya air menyentuh seluruh kulit kepalanya. Kemudian menyiram air mulai dari sebelah kanan, ya, mulai dari sebelah kanan. Kemudian menggosok-gosok tubuhnya, ya. Jadi disunnahkan kita untuk menggosok-gosok tubuh dan menggosok-gosok bagian-bagian yang tidak tersentuh tadi oleh air, sebagaimana yang telah kami sampaikan. Ya, saya kira itu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oh, ini ada terakhir makruh dalam mandi ya. Yang pertama adalah boros menggunakan air, dan yang kedua mandi di air yang tenang. Maksudnya mandi di air yang tenang, misalnya ada air 2 kullah, ya, air 2 kullah di bak, kemudian kita lompat di situ dalam, maka ini makruh. Memang airnya tetap tahur ya, tetap suci, mensucikan walaupun kita jebur di situ. Kenapa bisa? Karena airnya 2 kullah dan tidak berubah,
ya. Cuma orang jijik ya, maksudnya Islam sangat mendahulukan kebersihan. Sama dengan kolam renang ya. Kita ke kolam renang, ketika bukan kita ya, orang lain kencing di situ, maka air kolam tetap suci ya. Cuma itu dilarang juga dalam buku-buku fikih. Kenapa? Karena mengganggu ya kenyamanan orang lain. Baik, barakallahu fikum. Kita buka sesi tanya jawab. Oh ya. Dulu juga. Assalamualaikum Ustaz. Sedikit kembali ke S3 ada yang mau saya tanyakan. Kayak tidur gitu kan. Kalau tidur saat khutbah Jumat itu gimana Ustaz? Apakah harus wudu lagi atau enggak? Karena kan banyak yang sering tertidur gitu. Oh iya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Pak Haji, dan dapat hadiah. Masih ada juga, masih ada juga. Tapi Pak Haji. Jadi kalau bertanya itu usahakan paling pertama ya, karena biasa masih ada sisa-sisanya. Ya, jadi kalau tidurnya rapat, mohon maaf, duburnya atau pantatnya rapat dan duduk, walaupun ngorok tetap tidak perlu wudu. Ya, jadi tidur misalnya Jumat, dia tidur, duduk, rapat pantatnya, walaupun nyenyak tidak perlu dia wudu. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, dan ini pernah terjadi di sahabat ya, karena kami sudah sampaikan ketika itu para sahabat menanti sholat Isya, karena Nabi ingin sholat Isya di waktu yang paling afdol. Di waktu yang paling afdol itu sepertiga malam atau kurang lebih jam 10 malam ya. Jadi Nabi ingin mengakhirkan sholat Isya berjamaahnya. Maka para sahabat menanti dan Nabi sedang berbincang dengan seseorang. Maka ketika para sahabat menanti, mereka tertidur semua. Ketika Nabi suruh untuk sholat, maka mereka bangun tidak pergi berwudu. Jadi kalau kita duduk, yang penting rapat duburnya. Adapun kalau tidak rapat, misalnya angkat kakinya satu, atau baring misalnya, atau tidur tapi berdiri, nah ini semua maka dia perlu berwudu lagi. Ya. Oh iya. Jamin hadiah. Habis nih juga Pak. Jadi saya mau tanya, bagaimana dengan orang sakit yang mau yang berjunub, yang mau mandi junub? Iya. Bagaimana? Karena misalnya dengan sakitnya dia tidak bisa berjunub dengan sempurna, misalnya basuh semua badannya, apalagi karena kepalanya. Yang pertama, pertanyaan kedua ini ya juga dari materi tapi berhubungan dengan mandi juga. Jadi banyak orang sekarang seolah-olah kita sekarang banyak disinformasi ya. Jadi apa saja mandi cara Nabi, makan cara Nabi, padahal nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Contoh dia bilang Nabi itu kalau mandi dia siram dulu kakinya 10 menit biar tidak stroke. Sebelum benar lagi. Tapi saya juga pernah dapat dalilnya. Apakah itu benar disiram dulu kaki lama biar badan tidak shock katanya gitu kan? Sehingga orang tidak stroke. Apakah memang Nabi begitu siram-siram dulu kakinya, bukan kayak itu buang-buang air gitu? Yang tidak penting. Terima kasih. Masya Allah. Iya. Untuk yang sakit, kalau memang dia tidak mampu untuk mandi, saya ada orang sakit kalau kena air tambah parah ke penyakitnya, dan dia junub, maka dia cukup bertayamum saja. Ya, bertayamum dan dia sholat. Tapi ketika dia sudah sembuh, maka dia wajib untuk mandi. Tayamum itu dia hukmiyah saja ya, dalam bahasa fikih dia tidak mensucikan, dia hukmiyah saja, membolehkan kita untuk beribadah atau membolehkan kita untuk sholat. Ya, jadi misalnya kita mau wudu tidak ada air, maka kita tayamum saja. Baru mau sholat dapat air dan masih lama waktu, maka kita berwudu. Ya, jadi setelah cari air tidak ada, kita tayamum. Ternyata sudah tayamum, baru mau sholat datang air, ya, maka kita berwudu. Ya, tayamum ini dia bisa menggantikan wudu, bisa juga menggantikan mandi wajib. Untuk pertanyaan kedua, ini sangat berbahaya ya. Ada hadis mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak sahabat yang menjadikan hadis tersebut tidak mungkin palsu, pasti sahih. Jadi derajat hadis paling sahih itu namanya hadis mutawatir.
Al-Quran semua itu diriwayatkan secara tawatur atau mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat semua Al-Quran. Adapun hadis ada yang aziz, ada yang gharib, ada yang masyhur, ada yang diriwayatkan oleh satu, ada yang diriwayatkan oleh 2 sahabat saja, ada yang diriwayatkan oleh 3 dan lebih, ada di atasnya masyhur, itu namanya mutawatir. Di antara hadis mutawatir kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka dia harus persiapkan kursinya, ya, seatnya di dalam neraka. Dan ini banyak terjadi, ya Bapak Ibu, bukan cuma dari pengalamannya Pak Karno, tapi di pengalaman kami juga banyak sekali seperti ini. Ada sering kami cerita ini di YouTube itu, ada dia bilang man syariba qahwa, ya, siapa yang minum kopi, wa fi unuqihi, dan di lehernya itu masih ada kopi, thumma mat, kemudian dia meninggal, dakhalal jannah, katanya masuk ke dalam surga. Ternyata ada pintu ke-9 surga, pintu jalur kopi. Wah. Saya bilang, seandainya di sini soi, kita semua masuk surga insyaallah. Karena kita paling sering minum kopi, ya. Tidak di sini, tidak di warkop Dilan. Ya, artinya ini adalah palsunya mie palsu. Nah, banyak, ya. Ada juga yang bercerita, dan ini ulama terkenal, ya, maksudnya bukan ulama sih, maksudnya dia orang public figure. Dia bilang dia pergi ke Masjid Nabawi, kemudian ketika dia datang tergoyang kuburannya Nabi. Tahu ceritanya itu tadi? Tergoyang kuburannya Nabi, kemudian Nabi bangkit, kemudian dia cium lututnya Nabi. Siapa ini dicium lututnya ini? Fatimah saja bersedih kepergian ayahnya, bapaknya tidak pernah bangkit. Aisyah ketika konflik dengan Ali, suaminya tidak pernah bangkit. Abu Bakar, Umar, dan seterusnya, Utsman ketika dibunuh, Nabi Muhammad tidak pernah bangkit. Kemudian ada ini satu makhluk, dia datang ke Masjid Nabawi, langsung bergetar kuburannya, dicium lututnya oleh Nabi. Maka ini sangat berbahaya, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari perbuatan ini. Makanya kata Imam Malik, jangan takut mengucapkan Allahu a'lam bishawab. Tidak boleh kita ragu dan tidak boleh kita takut untuk mengucapkan kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Karena jangan sampai kita menyampaikan hal-hal yang tidak ada dalam syariat. Iya. Ya, masih ada atau sudah cukup? Ya, saya kira sudah cukup, ya Pak Haji, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Ini mungkin kedua, ya, sebelum terakhir adalah hari Rabu. Kami meminta tolong, kalau misalnya hari Sabtu atau hari Ahad kosong, maka kami siap untuk mengisi. Karena insya Allah tanggal 22 kami sudah ke Jakarta, ya. Jadi tinggal 1 kali lagi Rabu kami mengisi. Jadi untuk Sabtu ini, karena Sabtu depannya ada acara Rihla. Jadi untuk Sabtu ini dan Ahad ini, kalau memang diperkenankan dan kosong, kami insyaallah berkenan untuk atau siap untuk mengisi. Semoga kitab Tohara ini bisa kita selesaikan sebelum kami kembali ke kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana anil hamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang.